Kenegarawanan Pak Jokowi di sini kan dituntut sebetulnya karena ada masyarakatnya yang merasa jangan-jangan gua lu tipu selama ini, lu bilang lu insinyur tapi enggak, lu jadi presiden gua, kan bahasa terangnya kira-kira begitu. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM. Dia bilang kenapa harus saya? Jadi saya lihat ada motif di sini untuk menghabisi karir Gibran, bukan menghabisi Jokowi. Pak Jokowi ini memainkan sebuah peran yang patut menguntungkan bagi Pak Jokowi karena beliau tidak pernah hilang dari frame politik kita. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Kita memang harus banyak belajar dalam banyak peristiwa, ya karena saya politisi, maka peristiwa politik yang terjadi di dalam perjalanan bangsa ini. Untuk topik yang akan kami angkat ini, sejujurnya saya banyak merenung. Apa sebenarnya yang terjadi dengan negeri yang tercinta ini? Tetapi sebagaimana halnya karakter dari forum ini, meja panas Akbar Faisal ini, maka harus kita bicarakan, kita percakapkan. Barangkali saja dari proses-proses itu kita bisa belajar banyak. Kami di sini menyebutnya kearifan-kearifan berbangsa. Mungkin saja. Saya telah mengundang 2 orang sahabat saya. Anggota DPR, penembak dari Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago. Kakak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga nggak ketemu. Yang kedua, sahabat saya yang banyak menjalani peristiwa politik juga. Ferdinand Huta Hai, politisi PDIP. Bro, thank you ya. Siap, terima kasih. Sebenarnya kami telah mencoba untuk menghubungi sahabat saya juga, sahabat kita juga, Mas Roy Suryo, lewat Zoom bahkan, sebab dia lagi ada di Jogja. Tepatnya kalau nggak salah tadi ketika kita hubungi lagi ada di sekitar UGM. Sebab ketika kami mengambil gambar ini, sebagian kelompok masyarakat sedang menggeruduk UGM dan rumah Pak Jokowi. Menyangkut dengan apa yang topik yang akan kita angkat. Perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita bicarakan. Apa yang saya maksud adalah gugatan beberapa pihak menyangkut dengan ijazah Pak Jokowi. Ini sudah lama sih sebenarnya isu ini ya. Kalau saya tidak salah itu saya mulai mendengarnya ketika disuarakan oleh Bambang Tri. Dan waktu itu saya tidak ingin terlalu banyak mengambil hati menyangkut itu, bahkan mungkin sampai hari ini. Cuman karena sudah sampai pada sebuah gerakan masif yang bahkan ditujukan kepada propertinya Pak Jokowi, dalam hal ini rumah, dan dia adalah bekas presiden, maka menurut saya oke, kita bicarakan. Kakak Irma, coba jelaskan kepada kami. Kita sama-sama politisi. Bagaimana kita harusnya menyikapi ini? Forum ini tidak lagi mau terjebak pada apakah itu palsu atau tidak. Sebab banyak pertimbangannya sih Kakak Irma, Bro, Ferdinand. Pertanyaan seperti misalnya, kalau palsu kenapa? Kalau asli kenapa? Kalau palsu mau apa? Kalau asli mau ngapain lagi, itu kan gitu ya. Satu-satunya yang saya bisa katakan adalah tampaknya, ini bacaan saya, bahwa ini adalah kristalisasi dari rasa marah sebagian orang kepada Pak Jokowi pada banyak peristiwa politik semenjak dia jadi presiden, dan kemudian ada pintu masuknya,
pintu masuknya ya ini. Soal apakah kredibel isu ini, itu tadi kita bicarakan sebagian, tetapi sebenarnya yang saya ingin bahas adalah ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan kita-kita? Beruntung saja saya nggak ada di DPR hingga kemudian tak harus terjebak lagi pada pertarungan seperti ini ya. Kakak Irma, coba jelaskan sama kita itu. Iya, menurut saya basi loh ya. Masalah ini udah basi, Bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya, 2019. Iya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga kita masih lihat mau mulai ini ya. Kok kita masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya, makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oke. Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang mau bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Gitu. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah, dia jawab seperti itu. Nah, soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Yang mau dicari apa sebenarnya? Coba tampilkan videonya. Gitu. Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Nah, nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Mohon maaf kepada redaksi Kompas, kami menggunakan gambar Anda untuk itu.
Tapi pertimbangannya bahwa ini untuk kepentingan publik, maka kami berani saja menggunakan. Sekaligus di forum ini saya memohon maaf dan sekaligus meminta izin. Bro Ferdinand, itu yang saya katakan tadi. Ya. Begitu besar energi untuk ini. Sangat. Bahasa saya itu selalu mencoba untuk netral, berada pada posisi tengah. Ya. Kalau dia palsu, kenapa? Kalau dia asli terus mau ngapain? Kira-kira gitu ya. Betul. Tetapi kan sebenarnya alur berpikirnya adalah begini. Tampaknya sikap beberapa kelompok masyarakat yang hari ini menggugat rumahnya beliau di Jogja dan di Solo itu, dan juga proses-proses sebelumnya adalah proses tanda petik kemarahan kepada Jokowi dan seluruh ornamen kekuasaan yang pernah dia dapatkannya, dan kemudian ada pintunya untuk ini. Saya mencoba menyimpulkan bahwa ini adalah area menggugat etika kekuasaan seseorang, dalam hal ini Pak Jokowi. Tadi Kakak Irma memulainya juga dengan mengatakan, lah iya penggugatnya seperti apa. Tapi saya rasa kita maju. Apakah seperti itu bacaan Anda menyangkut pada kasus ini, Bro? Ya, terima kasih Bang Akbar. Ya, pertama saya sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Bahkan masyarakat, sekelompok masyarakat sudah menyasar kepada wilayah private Pak Jokowi ke kediaman beliau. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu, kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Nah sekarang yang mau kita lihat sekarang, apa sih soalnya yang terjadi? Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah ini yang saya perhatikan, ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM 50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Nah ini kembali sebetulnya saya juga menyayangkan sikap Pak Jokowi dalam hal ini. Seharusnya Pak Jokowi kemarin-kemarin ini tidak lagi berkutat di hak, tetapi di kewajiban. Ini adalah merasa publik yang datang ini, masyarakat yang datang ini juga merasa punya hak untuk meminta klarifikasi dari Pak Jokowi karena beliau pernah menjadi presiden. Ya, karena isu ini sebetulnya sudah sejak beliau dari presiden. Nah, masyarakat merasa berhak untuk mengetahui keaslian dari Pak Jokowi, bukan hanya sekedar. Ya, maksud Anda itu ya udah ditunjukin saja. Nah, jadi kalau begini saya lihat Pak Jokowi juga ini dari penilaian saya salah mengambil sikap dalam hal ini. Jawaban dari kemarin sampai hari ini mengatakan tidak akan menunjukkan. Bahkan tadi saya membaca di media beliau menunjukkan kepada teman-teman wartawan tapi dilarang memfoto. Nah, ini kan kenegarawanan Pak Jokowi. Saya juga menggugat dan menuntut di sini supaya segera masalah ini clear. Masalah bangsa ini banyak sekali. Kok energi kita habiskan terkuras seluruh negeri ini ngurusin sesuatu yang urgensinya menurut saya saat ini sudah tidak ada. Seperti tadi, kalaupun terbukti palsu, memangnya mau apa lagi? Kalaupun asli, terus kita mau apa?
Kan persoalannya sudah tidak ada. Adapun yang bicara nanti kebijakan Jokowi itu semuanya batal. Oh, tidak demikian pemahamannya. Ada gugatan seperti itu ya? Ada yang bicara seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa keabsahan Pak Jokowi menjadi presiden itu bukan karena ijazahnya, tetapi karena beliau telah mengucapkan sumpah menangkan pemilu dan membacakan sumpah di hadapan MPR. Kan itu yang membuat dia menjadi presiden, bukan soal ijazahnya. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang salah juga. Nah, disinilah yang saya juga menggugat kenegarawanan Pak Jokowi. Sudahlah, Pak Jokowi keluarkan saja apa yang dia miliki. Setelah itu semua clear terbukti. Kalau toh memang beliau mau mengambil langkah hukum, silakan ambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang beliau rasa memfitnah beliau. Menurut Anda, kenapa Pak Jokowi seperti tarik ulur, bukan tarik ulur tepatnya ya, seperti menyimpan ini hingga kemudian kok menurut saya ya skala kerusakannya ini meningkat gitu ya. Apa untungnya bagi beliau? Ya inilah yang saya sayangkan dari sikap beliau yang saya sampaikan tadi. Saya menggugat kenegarawanan beliau. Tetapi saya sedikit banyak mengerti langkah-langkah Pak Jokowi ini dalam hal berpolitik. Saya memang membaca bahwa ini ada sesuatu yang tidak mau ditembakkan secara keseluruhan oleh Pak Jokowi, karena permainan ini tidak akan selesai sampai di sini. Ini akan memanjang karena saya perhatikan ini akan menjadi isu yang akan diseret-seret dalam politik, apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran masih punya masa depan politik yang panjang di tahun 2029. Kalau saya perhatikan ini kunciannya di situ. Ini akan ada yang membawa masalah ini terus sampai ke 2029. Karena kita sekarang ini juga sudah sibuk soal 2029. Nah, apa hubungannya Kakak? Ya. Apa hubungannya antara situasi ini dengan 2029 apa? Gibran ini seorang wakil presiden saat ini. Beliau punya peluang untuk mencalonkan diri menjadi presiden 2029. Ada ruang untuk itu. Ada ruang untuk itu, sangat terbuka. Bahkan magnet kesukaan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi. Berbeda dengan Gibran. Tetapi orang cenderung akan ke Gibran karena Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi yang dijadikan target untuk tanda kutip dirusak, maka karir politik Gibran itu akan selesai. Jadi saya lihat ada motif di sini untuk menghabisi karir Gibran, bukan menghabisi Jokowi. Sampai di situ. Saya melihatnya di situ. Analisa saya. Panjang ceritanya kalau kayak gini gitu ya. Kakak Irma, saya mau tanya dulu pertanyaan yang sama. Apa kira-kira yang ada di benak Pak Jokowi hingga kemudian tampak ya seperti tadi nyimpen, kan enggak apa-apa dikeluarin aja, apa masalahnya? Jadi begini, Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir, sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan, kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya? Toh saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh, Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu, karena nggak benar juga. Nah, satu yang ingin saya sampaikan Bar. Contoh kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu. Dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli? Karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga
dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya Bar, hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Itu yang saya maksud. Kenapa sampai saya ngangkat ini dan tidak lagi pakai isu ini untuk itu, tapi kan ada pintu masuknya. Saya terus terang mengapresiasi Ferdinand loh ya. Ya, oke, Kak Kerma. Tapi saya tetap sini tadi. Oke, dia tidak mau diperintah-perintah oleh orang, oke kan, wajar lah. Saya juga kalau ditekan-tekan kayak gitu, kok norak amat kira-kira gitu ya. Tapi kan realitasnya ini sudah membuat banyak pihak tidak nyaman nih. Ya. Dibuka saja. Apa sorry. Anda juga menurut saya salah. Banyak pihak yang mana? Kalau menurut saya nggak banyak pihak, hanya 1-2 pihak. Apapun, jangan jumlah. Jangan jumlah, tapi apapun namanya enggak. Ada yang telah mulai menggugat itu. Iya boleh, mereka punya hak. Oke. Nggak boleh juga kita bilang mereka nggak boleh. Mereka punya hak untuk melakukan itu gitu. Saya nggak pernah mengatakan bahwa mereka nggak punya. Boleh dong mereka mempertanyakan itu. Kemudian mereka melakukan demonstrasi dan itu hak warga negara. Itu diatur oleh undang-undang gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini ketika Akbar tadi bicara soal bagaimana negeri ini ya ke depan, kenapa harus bicara yang remeh-temeh seperti ini masih terus-terusan dilakukan gitu kan. Maka saya ingin mengatakan hari ini ya seperti yang Akbar bilang tadi. Kalau asli kenapa? Ya itu dia. Kalau palsu pun mau jadi apa kan itu. Makanya saya mencoba menggiring pembicaraan kita ini kepada sesuatu yang kemudian kita bisa ambil saripatinya. Saya masih sama Kakak Irma nih. Seperti pada bagian sebelumnya tadi saya katakan, ini tampaknya adalah gambaran penyikapan alam bawah sadar sebagian kelompok masyarakat kita, berapapun jumlahnya, bahwa mereka marah sama Pak Jokowi pada periode pemerintahannya. Betul. Dan kemudian dia melihat ini ada pintu yang mampu mereka suarakan. Ada pintu yang mampu mereka suarakan. Kalau pintu-pintu lain yang sifatnya agak rumit, katakanlah misalnya menggugat mekanisme pembiayaan IKN kan sudah ada juga yang menyuarakannya. Nah pada level tertentu ini ada pintu yang tampaknya itu bisa dibawa ke alam bawah sadar masyarakat bahwa ada orang yang pernah kita berikan kewenangan dan kepercayaan ternyata seperti ini. Itu yang saya maksud. Oh ini ternyata mungkin gambaran dari kemarahan itu. Soal apakah relevan atau tidak, ya kita bicarakan. Kalau begitu seperti apa Kak Irma? Ya menurut saya kalau kita bicara rakyat ya. Rakyat Indonesia ini kan hampir 300 juta. Kalau misalnya yang mempertanyakan itu hanya 1-2%, menurut saya relevan nggak sih untuk diperdebatkan? Sementara yang lain percaya bahwa ijazah itu asli misalnya seperti itu. Nah, kan, untuk apa juga kita bicara itu? Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa masyarakat punya hak. Yang sekarang ini demo, yang sekarang ini menuntut juga silakan saja. Toh mereka juga punya hak. Pak Jokowi juga punya hak jawab. Saya pernah tanya begini Bar. Terus terang saya pernah kira-kira 2 bulan lalu lah ya saya ketemu sama Pak Jokowi. Karena saya mampir ke Solo ketika itu saya lagi ada acara di Solo. Saya pengen lihat karena ada orang yang mengatakan bahwa seolah-olah yang datang ke sana itu kan seperti didramatisir. Ya, seolah-olah di apa namanya ada penggiringan setting gitu ya, di setting gitu. Saya pengen lihat, Bang. Saya diam-diam pertamanya datang, saya lihat. Ternyata enggak. Memang saya ngobrol dengan mereka itu. Yang datang ke sana ya? Iya. Datang ke sana saya ngobrol. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari apa namanya dari Kalimantan, ada yang dari bahkan ada yang dari Madiun, dari segala macam. Gitu. Mau datang mau foto. Nah, kemudian saya mampir karena saya udah sampai di sana, saya ngomong sama sama apa nama asistennya, saya boleh nggak kira-kira ya ketemu Pak Jokowi gitu. Nah, kemudian saya tunggu, ternyata boleh. Gitu. Oh, Mbak Irma, silakan Mbak. Ini Bapak mumpung ada waktu, saya datang. Nah, saya juga tanya juga soal Gibran loh, ini Ferdinand. Saya bilang, ini menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak terkait masalah misalnya lapor Pak kemarin itu, saya tanya gitu. Terus Pak Jokowi jawab, saya itu sudah menyerahkan Gibran itu kepada Indonesia.
menyerahkan Gibran itu kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai politik untuk dibina. Saya bahkan mengatakan kepada Gibran, ojo kemajon. Apa maksudnya? Jangan maju. Ya, kamu itu hanya di belakang Pak Prabowo. Jadi kamu itu hanya orang yang menjalankan perintah Pak Prabowo. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, itu yang disampaikan beliau kepada saya loh. Tapi dia bilang begitu. Bagi saya, ketika anak saya diminta, ya kan, diminta sekali dia berkali-kali ngomong itu. Dan saya ya monggo, karena dia juga udah dewasa. Tinggal bagaimana masyarakat menyikapi itu, gitu. Oke. Saya sedikit agak paham peristiwa bagaimana soal serah menyerahkan itu. Tapi nantilah ada Ferdinand sendiri. Bro, Ferdinand, inilah kita akhirnya kan sampai pada model perdebatan seperti ini, terutama bagi orang-orang yang bisa memilah ya. Sekali lagi supaya tidak bias di pemahaman pemirsa penonton saya bahwa sejak saya memahami soal, supaya saya harus disclaimer di sini ya soal posisi saya. Pernah saya membantu Pak Jokowi, tetapi kemudian, dan itu 5 tahun kita tarung di DPR itu, menjaga Pak Jokowi itu ketika periode pertama saya di pemerintahan Pak Jokowi bersama Kakak Irma. Tapi ketika kemudian saya memahami secara detail peristiwa-peristiwa politik di mana kemudian saya merasa Pak Jokowi keluar dari kesepakatan awal kita, maka kemudian saya menarik diri. Itu adalah sikap saya. Tetapi juga kemudian ketika kita harus terjebak pada perdebatan seperti ini, saya harus menempatkan posisi saya juga. Kita harus fair lah. Saya mencoba untuk belajar dari teman-teman semuanya, dari Kakak Irma, Ferdinand, bagaimana kita menempatkan diri dalam situasi seperti ini. Maka saya harus menanyakan kepada Anda, Ferdinand, apakah yang terjadi hingga kemudian sebagian orang harus menggugat Pak Jokowi bahkan dengan nada seperti ini? Saya agak terganggu pada bagian itu. Beberapa isi X saya atau Twitter saya itu mempertanyakan itu. Saya kadang-kadang sampai kehabisan kalimat untuk memahami situasi ini. Bagaimana bisa 10 tahun dielu-elukan, tiba-tiba tidak lama dari dibully juga. Iya, dibully juga. Tapi tiba-tiba sampai harus digugat bahkan dengan isu yang seperti ini. Apa yang terjadi dengan tokoh ini? Ya, kita pernah sama-sama menjadi pendukung Pak Jokowi pada awalnya. Tetapi memang kalau ini pengamatan saya melihat bahwa memang ada sesuatu yang dianggap publik agak tabu, mungkin bahasanya sampai ke sana, tabu yang dilakukan oleh Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, yaitu bagaimana lolosnya Mas Gibran menjadi cawapresnya. Di proses MK maksudnya. Ya, itu membuat luka di hati masyarakat terhadap Pak Jokowi yang memang pada masa-masa menjelang habisnya masa pemerintahan beliau itu mulai banyak yang kecewa. Tetapi kecewa itu tadinya tidak sampai terungkap karena dianggap ya sudahlah toh banyak yang dilakukan. Tapi kecewa itu menjadi luka ketika sebagian masyarakat menganggap bahwa Pak Jokowi ini melakukan suatu upaya siasah politik, siasah hukum untuk meloloskan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden pada masa itu. Nah, inilah menurut saya yang sekarang menjadi bahan bakar dari pergerakan masyarakat ini. Terutama kalau kita melihat seperti disampaikan tadi, kelompok yang terus turun ini adalah kelompok yang memang menjadi korban. Saya memilih kata korban di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Salah satunya pembubaran ormas-ormas ya, seperti EPI, HTI. Nah, kalau kita lihat ini kan ada benang merahnya semua. Ada tarikannya. Ada tarikannya. Nah, makanya di Expon saya sampaikan, apalagi sih yang mau kita ini? Betapa malunya bangsa kita ini, betapa nistanya bangsa kita ini kalau ini masih terus dilanjutkan. Saya malah berharap sudahlah semoga ijazah Pak Jokowi asli. Supaya ini selesai. Karena terbaru pun ada seorang anak muda kader PSI yang
mengupload foto ijazah Pak Jokowi itu kan menjadi korban yang habis juga dibully oleh kelompok ini. Segala macam, yaitu saudara Dian Sandi Utama. Saya lihat, perhatikan itu, kemarahan itu tertumpah begitu saja ketika tidak lagi sepikir dengan teman-teman yang melakukan gugatan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya sudah tidak murni kepada soal ijazah. Tapi ini sudah soal perasaan terhadap Pak Jokowinya. Mau itu asli ijazah Pak Jokowi nanti, ini akan tetap saja perasaan ini benci dan marah. Karena apa? Ada landasan dendam yang saya sampaikan tadi. Karena orang-orang yang bergerak di sini kalau kita identifikasi tidak jauh beda dengan orang-orang juga yang melakukan gugatan-gugatan secara politik terhadap Pak Jokowi pada masa pemerintahannya, itu soal sikap-sikap dan kebijakan beliau. Makanya saya sampaikan bahwa ini kita mau apa sekarang? Karena faktor-faktor ini yang dari publik masyarakat ini tidak akan bisa tenang sampai ini clear. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Karena tadi sudah bukan lagi murni soal menggugat kebenaran, tetapi pelampiasan amarah, pelampiasan dendam. Bagaimana memberikan efek balas dendam terhadap Jokowi, menghajar beliau secara opini, secara politik. Kalau secara hukum apa sekarang? Ada gak yang melakukan gugatan terhadap Pak Jokowi secara langsung? Akan sulit sekarang. Dan pertarungannya sekarang hanya sebatas di opini. Dan memang itu yang saya sayangkan tadi dari Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi tidak lagi bicara tentang haknya. Betul bahwa beliau berhak untuk tidak menunjukkan itu kepada siapapun, kecuali kepada pengadilan kalau diminta oleh hakim. Itu benar, hak beliau di situ. Nah, disinilah yang saya harapkan tadinya Pak Jokowi akan keluar menjadi negarawan, menyampaikan, oke, saya akan serahkan ke penegak hukum. Biar penegak hukum yang menyatakan ini sah atau tidak. Tidak usah ke penggugat-penggugat ini. Serahkan saja ke penegak hukum. Apakah ke pengadilan atau ke polisi. Biar mereka, lembaga negara kita menyatakan ini sah atau tidak. Karena sekarang tidak cukup lagi pembuktiannya bisa diterima oleh para penggugat ini hanya dengan statement. UGM sudah menyampaikan. Apa mereka mau menerima? Tidak. Gini semua. Bar, jadi itu sedikit Bar ya. Jadi itu permasalahan. Sebentar saya selesaikan Kak Irma. Jadi persoalannya sekarang ini bukan lagi soal tentang diterima atau tidak diterima oleh masyarakat soal langkah Pak Jokowi, tetapi bagaimana mereka memberikan efek pukulan kepada Pak Jokowi, itulah yang ditargetkan menurut secara saya. Psikologis ya. Secara psikologis. Jadi ini tidak akan selesai persoalan ini. Kalaupun Pak Jokowi menyerahkan itu dibuktikan secara hukum sah, ini tidak akan selesai. Saya bilang tadi akan turun ke Mas Gibran karena kemarahan belum tuntas dan belum selesai. Ya kalau memang seperti itu, terus untuk apa? Untuk apa kita bicarakan masalah pepesan kosong ini? Nggak ada manfaatnya untuk bangsa ini. Untuk apa juga Pak Jokowi menyampaikan yang asli itu ke mereka? Kan sudah jelas. Bawaslu, KPU sudah menerima surat yang ijazah yang sudah dilegalisir. Itu berkekuatan hukum tetap loh. Kan Anda semua orang-orang hukum tahu dong harusnya. Kalau saya jadi Pak Jokowi saya juga nggak mau. Dan kalau mereka masih tetap misalnya kemudian mengarahkan kepada Gibran, namanya politik Bar. Menurut saya nggak ada masalah. Ya silakan aja. Peristiwa politik kan nggak pernah berhenti di satu titik. Iya. Gini Kak Irma. Apalagi, mohon maaf. Ini kan sampai ada yang bilang Pak Prabowo mungkin karena sudah tua, ya kan, tinggal 3 tahun lagi usianya. Nauzubillah min zalik gitu ya. Ini kan yang begini-begini juga sebenarnya nggak boleh, nggak juga bagus untuk disampaikan. Gitu. Nanti kita ke situ. Enggak, Bar. Saya terus terang Bar, saya terganggu Bar dengan yang begini-begini. Makanya kita bicarakan Kak Irma. Iya, maka saya sampaikan kepada kita semua, nggak apa-apa mereka menggugat silakan. Nah sekarang kan Pak Jokowi juga sudah melakukan langkah hukum. Ya sudah selesai. Gini. Sebenarnya kita kita udah maju pembahasan ini. Pada posisi Pak Jokowi, kita tidak bisa sesederhana itu memahami dia. Bahkan Pak Jokowi pun tidak boleh sesederhana itu menyikapi ini. Ini adalah efek dari ketokohan. Ini adalah efek dari betapa besar harapan, cinta bahkan kepada satu orang. Dan kepada Pak Jokowi harus diakui itu ada barang itu, cinta, ketokohan, harapan segala macam. Maka kemudian ketika ada masalah seperti ini, ada orang yang menggugat, sudah terjadi. Tapi juga adalah sesuatu yang logik jika kemudian dilakukan langkah yang tidak perlu terlalu rumit. Tadi Ferdinand menghubungkan seperti ini.
ini belum apa-apa, ini tampaknya ada tujuannya nih, politik lah segala macam. Kenapa sih kita harus memaksa Jokowi untuk menerima, menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah? Itu yang saya maksud tadi. Kenapa? Enggak perlu juga kalau menurut saya. Gini Karma coba. Enggak juga loh ya. Gini, maksud saya gini, itu tadi yang saya maksud karena bahwa tidak merusak bangsa ini, tidak merusak ekonomi bangsa ini, tidak merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Iya, makanya tadi kan saya sudah keluarkan bahkan sejak awal saya mengatakan tapi gini. Tapi nggak bisa dipaksa kalau, untuk kemudian Pak Jokowi dipaksa untuk palsu kenapa? Harus jawab. Kalau ternyata asli terus mau bikin apa? Sebenarnya kesimpulannya itu. Tapi lagi-lagi kita belajar bagaimana bernarasi di ruang publik kita menyangkut dengan situasi yang tadi mengatakan receh, bisa lah kita gunakan seperti itu. Tapi pada posisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Dia seorang tokoh, 10 tahun jadi presiden gak gampang itu. Kalau menurut saya pribadi ya, saya bilang sederhana. Ini bukan suatu hal besar. Tidak menyebabkan sendi-sendi ekonomi bangsa ini runtuh, iya, ya kan? Iya, tidak menyebabkan moralitas bangsa ini menjadi hancur karena itu. Iya benar. Apa masalahnya? Setuju itu. Dan ketika misalnya mereka pun melakukan demonstrasi, kemudian terus-menerus misalnya ingin berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, itu hak mereka juga. Dan kita harus menghargai itu karena mereka juga punya hak. Konstitusi di negara ini. Oke. Saya ikuti logika ini. Maka kemudian kita masuk pada yang Anda sampaikan tadi. Kalau benar dan tampaknya banyak orang berpikir seperti itu bahwa ini kan ini kartu-kartu yang sedang tetap dimainkan Pak Jokowi. Kita kenal orang ini punya kemampuan untuk itu. Iya. Memainkan pion-pion kan gitu. Tadi Ferdinand sudah mengatakannya. Ini tidak sesederhana itu melihatnya. Ya. Dia berani bermain seperti itu karena dia tahu bahwa ada kepentingan di baliknya yang bisa dia pakai. Wajar, dia politisi. Dalam hal ini ada anaknya. Coba kita bayangkan Kakak Irma, kenapa sampai ini tidak sederhana? Dan itu ada dampaknya bagi orang lain. Kalau kemudian ternyata dinyatakan bahwa ini adalah asli, efeknya besar kan bagi dia. Dan itu pasti efek politiknya kepada keluarganya dalam hal ini Gibran. Betul. Maka pada titik itu maka tidak menjadi sederhana. Ada publik di dalamnya dan dapat keuntungan bisa saja Gibran jadi presiden. Tapi kan bisa juga sebaliknya Pak. Oh sekarang malah terjadi. Ya makanya saya bilang ketika Akbar bilang ada keuntungan tapi juga bisa juga itu ada kerugian. Sekarang sudah rugi bagi Pak Jokowi di mata kita. Betul. Tapi kan kita tidak tahu dia. Itulah alasannya kenapa tidak dibuka saja. Kalau menurut saya di mata Akbar mungkin atau di mata Ferdinand mungkin rugi. Tapi kalau di mata kami, saya pribadi dia nggak rugi apa-apa. Berarti Kakak Irma setuju bahwa sebenarnya ini adalah salah satu pola permainan kekuasaan Pak Jokowi. Setuju nggak? Sangat bisa. Saya kira nggak juga. Nggak juga seperti itu. Menurut saya, kalau tadi Ferdinand bilang ada banyak yang mungkin tersakiti ketika beliau menjadi presiden selama 2 periode, saya setuju. Bar. Dan kalau mereka kemudian melakukan pembalasan, kata seperti Ferdinand bilang balas dendam dan lain segala macam, manusia mana sih yang nggak punya perasaan seperti itu? Saya juga bisa memahami itu, ya toh. Dan kita nggak bisa juga melarang itu. Saya ini tokoh buruh yang tahu persis bahwa demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang dan boleh. Demokrasi di kita kan juga masih belum sempurna. Karena demokrasi kita kan tidak menafikan hukum dan keadilan. Betul. Ya kan? Nah itu yang selalu saya gugat gitu. Maka kemudian saya bilang kalau soal ini memang mau diteruskan, ada baiknya memang Pak Jokowi melakukan ini, menjawab ini dengan langkah hukum. Dan sudah dilakukan sekarang. Ya sudah. Oke. Selesai. Saya ikutin, saya menarik deh. Kita politisi bro politisi. Ya Irma politisi, Ferdinand politisi, gua politisi. Betul. Maka kita ikuti karena menurut saya pembicaraan di meja ini pembicaraan menyangkut ini kita ternyata maju beberapa langkah dibanding yang lain. Oke, menarik. Begitulah Akbar Faisal dan saya. Maka kemudian kita lihat mau dibuka mau tidak kita sampirkan. Tapi kalau ternyata benar ini adalah asli, itu seberapa besar keuntungan politik bagi Pak Jokowi dan kliennya, bro?
Iya, kalau bicara keuntungan politik, sekarang juga tadi kita sempat menyinggung sedikit. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa saat ini Pak Jokowi itu rugi secara politik karena opini negatif terus yang mendera dirinya soal keaslian ijazahnya. Karena ini kan kalau tuduhan ini dipanjang-panjangkan narasinya kan akan keluar kepada penipu lah, pembohong lah, segala macam. Secara opini rugi, tetapi secara frame politik. Dalam politik itu kalau orang ingin selalu menjadi tidak hilang dalam jejak politik, maka harus selalu berada dalam frame. Always be on frame. Jadi seperti itulah teorinya. Pak Jokowi ini memainkan sebuah peran yang patut menguntungkan bagi Pak Jokowi karena beliau tidak pernah hilang dari frame politik kita. Bayangkan sekarang setiap hari pemberitaan terkait Pak Jokowi itu berapa banyak. Dan ini adalah keuntungan. Sudah 2 hari trending topik loh. Trending topik. Hampir setiap hari beliau tidak pernah kehabisan isu. Selalu ada. Dan ini kalau kita mau melihat secara politik, ya beliau diuntungkan. Sangat diuntungkan karena tidak pernah hilang lekang dari ingatan publik. Itu yang saya sampaikan bahwa biar bagaimanapun Pak Jokowi tidak bisa mengingkari atau membantah bahwa dirinya memang sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan politik Gibran. Itu tidak perlu dibantah dan itu sesuatu yang pasti. Pak Jokowi nggak usah bantah. Itu pasti. Maka bagi saya semua ini adalah bagian dari itu. Dari ada isu yang bermain, beliau memang cerdas, bahkan cerdik sudah, di atas cerdik untuk memainkan ini. Makanya beliau mengulur tulus tidak mau membuktikan supaya permainan ini tidak kunjung selesai. Karena permainan ini selesai memang kalau tadi ditunjukkan oh ini asli, maka segera tutup buku di situ. Tutup buku terhadap ini akan berubah dengan isu yang lain yang mungkin menanggapinya bukan beliau lagi. Seperti yang disampaikan tadi, kalau ujung-ujungnya beralih kepada Gibran nanti, karena ini kan isunya juga sudah banyak dimainkan tentang sekolahnya Gibran. Yang menjawab ini kan tidak mungkin Pak Jokowi lagi. Artinya Pak Jokowi akan hilang dari frame. Nah ini tentu akan menjadi kerugian bagi beliau. Maka permainan ini harus dibuat panjang. Ayo panjang-panjangan napas kita. Kan seperti itu. Nah inilah. Nah sekarang juga maka saya sampaikan tadi, kenegarawanan Pak Jokowi di sini kan dituntut sebetulnya karena biar bagaimanapun ada tanggung jawab moral dari beliau sebagai presiden. Sekarang ada masyarakatnya, meskipun itu secara kuantitas kita nggak usah hitung, ada masyarakatnya yang merasa jangan-jangan gua lu tipu selama ini, lu bilang lu insinyur tapi enggak, lu jadi presiden gua, kan bahasa terangnya kira-kira begitu. Nah ini yang dituntut oleh masyarakat ini. Nah apa juga salahnya Pak Jokowi dengan kerelaan hati, ya udahlah rakyat saya yang sedikit ini gue puaskan hatinya deh, gue puaskan nafsunya. Nih lo punya gue asli nih, terserah lu deh lu mau bawa kemana, mintalah secara hukum biar kita selesaikan. Kan seperti itu. Karena Pak Jokowi juga sekarang kan mengambil langkah mengumpulkan kuasa hukum, pengacara, tetapi belum ada langkah hukum yang diambil. Akhirnya apa? Orang berstigma juga. Ini jangan-jangan cuma mau gertak-gertak nakut-nakutin aja. Atau Anda ingin mengatakan lebih jauh dari itu bro, bahwa Pak Jokowi dalam hatinya mungkin senyum-senyum mengatakan gue prank lu semuanya. Seperti itu Kak? Saya melihat Pak Jokowi ini kan kita sudah mengikuti langkah jejak politiknya. Akhirnya ada juga yang membuat orang-orangnya kecewa, tapi ada juga orang yang membuat happy dengan itu. Tetapi saya salah satu orang yang kecewa dengan langkah-langkah strategis politik beliau. Dan termasuk salah satunya ini menurut saya adalah cara beliau memainkan bidak-bidak caturnya. Seperti yang disampaikan tadi, supaya tidak hilang dari frame. Ketika seorang politisi hilang dari frame, maka dia selesai sudah. Sementara Pak Jokowi punya kepentingan beban di pundaknya, yaitu Mas Gibran. Meskipun tadi yang disampaikan Kak Irma bahwa sudah diserahkan ke negara, ke partai politik untuk dibina. Tidak mungkin Pak Jokowi membiarkan seorang Gibran yang semua kita harus mengakui Mas Gibran memang masih hijau dalam politik dan birokrasi pemerintahan setinggi jabatannya. Tentu Pak Jokowi tidak akan membiarkan itu dan beliau pasti akan meletakkan tangannya terus di situ dengan berbagai cara pun untuk mengatasi ini. Itu loh Kakak Irma. Akhirnya kan tiba di situ. Itu kan menurut Ferdi. Oh iya, ini ruang perbuatannya. Itu loh maksudnya. Jadi jadi gini Bar, kan gini. Saya terjemahkan bahasanya menjadi lebih sederhana supaya penonton kita bisa memahami maksud kita. Bahwa ternyata Pak Jokowi nggak berubah. Ini tetap dianggap sebagai area untuk memainkan situasi untuk sebuah tujuan-tujuan politik. Itu kan persepsi yang Akbar sampaikan. Oke, seperti apa seharusnya? Saya menganggap Anda menggiring opini di sini.
Mohon maaf, sorry. Iya kan? Sorry, saya kan kita Tidak, harus apa-apa. Maksud saya ini adalah pandangan satu orang. Katakanlah saya gitu ya. Jadi begini. Dari ini kan saya ambil dari diskusi ini tadi kan gitu ya. Saya dengan Akbar di periode pertama kita bikin relawan ketuk pintu. Ingat di Palembang kita sama-sama jalan. Kemudian di periode kedua saya jubir juga. Saya mau kasih tahu Akbar. Apa sih yang saya dapat dari Jokowi selama ini, selama saya menjadi bagian dari TKN dia waktu itu? Saya mau kasih tahu, tidak 1 rupiah pun saya dapat apa-apa. Tidak 1 jabatan pun saya dapat dari beliau. Akbar kan tahu. Enggak, tunggu sebentar. Jangan dibawa ke wilayah itu. Enggak. Tadi kan Ferdinand bilang dia sebagian orang yang kecewa, sudah mendukung kecewa. Oke. Tapi saya ingin mengatakan kepada Akbar, kepada Ferdinand bahwa saya orang yang mendukung dia, tapi saya nggak kecewa. Nah itu poin saya. Jadi jadi kan inti dari politik itu kan kekuasaan, Bar. Oh iya. Iya kan? Makanya itu tadi saya ungkapkan seperti itu. Iya, tapi kan kita juga nggak boleh juga kemudian seolah-olah bahwa ini adalah permainan Pak Jokowi sehingga akan menuju sini. Ini permainan Jokowi untuk menuju, kan nggak gitu juga. Sebentar dulu, saya belum selesai. Oke, silakan. Lanjut ya. Saya belum selesai. Kalaupun Pak Jokowi misalnya ingin tetap berada dalam frame besar ya untuk namanya nggak hilang gitu ya, menurut saya itu sah-sah saja, gitu. Ya kan, nggak ada masalah dalam menurut saya di politik itu nggak salah. Sama sekali nggak ada masalah. Iya. Maka kenapa kita ribut soal? Makanya, jadi saya tanya tadi, ya. Jadi coba lihat. Kita mengenal Pak Jokowi, dia punya cara sendiri berpolitik. Tidak ada orang yang seperti dia. Lain. Saya buat menjadi sederhana. Dia personal touch-nya itu sangat kuat. Untuk sebuah tujuan-tujuan penting dia tangani sendiri. Oke. Artinya dia punya skenario. Kita bawa masalah dan identifikasi personal kita terhadap Pak Jokowi itu dibawa pada kasus ini. Ternyata itu tadi salah satu temuannya. Jadi bukan soal penggiringan opini. Kita mempelajari dari belum apa temuan dong. Hah? Itu baru asumsi Akbar Faisal dan Ferdinand. Maksud saya gini. Analisis. Maksud saya adalah kita mencoba mendekatkannya. Tidak salah juga kalau dilakukan itu. Iya kan? Dia manusia politik gitu ya. Cuman maksud saya itu tadi sebagai seorang negarawan tadi. Ferdinand menggunakan bahasa negarawan itu. Kenapa harus membuat kita ini harus berkelahi seperti itu dia? Itu loh sebenarnya. Udah bilang aja. Apa sih yang kalian pertengkarkan? Iki loh. Ya kan? Ada beberapa orang yang mengatakan gini. Memang agak jarang loh. Seorang katakanlah sarjana di mana dia pernah bersekolah di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Biasanya itu kan reunian kan gitu. Kita jarang sekali melihat Pak Jokowi itu. Saya baca yang di Twitter itu. Seorang kadernya PSI. Seorang pejabat di NTB. Pak Andi. Dia pejabat di NTB mengatakan gugatan orang itu salah. Bapak saya dengan bapaknya temannya dia yang bertugas di NTB itu adalah alumni bersama dengan Pak Jokowi. Ada juga bantahan itu gitu loh. Tapi lagi-lagi kan pembicaraan kita sudah jauh dari itu Kakak Irma. Ini tentang menggugat banyak persoalan bangsa ini. Jangan ke situ dong arahnya gitu kan. Betul sekali. Buka saja. Maka ternyata di forum ini Ferdinand menemukannya bahwa gini loh, ini ada tujuannya. Dan itu sah Kakak Irma. Sesimpel itu kok. Ya saya bilang sah menurut Ferdinand, tapi kan belum tentu sah menurut saya, belum tentu sah juga menurut teman-teman lain. Gitu loh. Kita hormati itu. Kita harus hormati itu. Sah menurut Ferdinand, Anda sebagai host ya kan, yang harus netral di sini, sah menurut Ferdinand. Tapi kan nggak sah menurut saya. Sah menurut sebagian orang dan tidak sah menurut sebagian orang yang lainnya juga. Dan itu juga nggak boleh dinafikan. Oh iya betul, setuju. Itu yang saya ingin sampaikan juga di sini. Artinya kita menuju pada tanpa terasa loh. Saya senang banget. Sudah 45 menit loh. Saya senang hadir di sini karena Akbar ini. Ini meja keramat ini. Meja keramat dan selalu dia membiarkan kita untuk bicara apa adanya, kemudian tanpa dia potong, dia terus dia juga memotivasi kita untuk terus. Inilah kadang-kadang Kakak Irma, pujilah kita lagi nih, mati lawa ini kan gitu. Oke, kita menuju ke akhir dari diskusi kita ke Kakak Irma dulu.
Saya sudah di kode dalian udah 45 menit. Biar puasa loh. Kak Irma, kita sudah bersepakat tentang ijazah palsu ini atau benar atau tidak ya. Bahkan sudah ada pernyataan dari UGM. Oke. Sebagai otoritas yang di mana yang layak untuk mengeluarkannya. Politik ke depan seperti biasanya lah, selalu ada dinamika. Menurut Anda, dengan pion-pion, dengan peristiwa-peristiwa yang mampu dirajut oleh Pak Jokowi menjadi sebuah keuntungan politik, apa yang bisa Anda gambarkan menyangkut dengan Gibran? Saya melihatnya ya, terus terang saya pribadi melihat untuk 2029 ya. Saya pribadi melihat, kalau saya pribadi melihat dia masih belum bisa, saya masih memberikan dia kesempatan untuk belum bisa naik kelas lah untuk jadi presiden. Kalau saya pribadi, ya kan, mungkin masih jadi wakil presiden, gitu ya. Tapi ada masyarakat yang lain juga yang pernah saya juga duduk bersama teman-teman, mereka bilang bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran bagi Gibran untuk bisa menuju kursi presiden. Nah, saya bilang bahwa menjadi presiden itu bukan tempat belajar, tapi tempat membuktikan bahwa dia mampu memimpin bangsa ini ke depan. Nah, kita lihat ini dari sekarang sampai 2029. Dia belajar atau dia bisa mengambil tanggung jawab itu sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Oh, menarik. Itu kan harus dia buktikan. Maka kemudian karena ini kan kita punya topik ya, saya tetap berdisiplin dengan itu. Maka kalau begitu, kenapa pula Pak Jokowi harus tanda petik memainkan semua ini untuk, seperti tadi saya terpengaruh oleh pernyataannya Ferdinand. Kenapa pula Pak Jokowi harus memainkan berbagai peristiwa ini untuk menjadi keuntungan politik bagi dia? Saya kira gini ya, Bar. Kalau Akbar punya anak laki-laki atau punya anak siapapun, saya seorang ibu. Kalau ada satu peluang yang bisa didapat oleh anak saya, maka saya akan ambil. Apalagi jika kemudian peluang itu memang diberikan oleh rakyat. Menjadi wakil presiden atau presiden itu kan dipilih rakyat. Iya kan? Dan kalau itu bisa dia dilakukan, kenapa saya harus menolak itu? Kenapa saya harus bicara soal, mohon maaf ya, misalnya dia masih muda, belum berpengalaman ya, saya nggak kasih izin. Saya kira untuk hari ini kita bicara soal politik nggak lagi ada yang bicara itu, Bar. Saya sebagai orang tua, ketika anak saya mau menggantikan saya di DPR RI, saya suruh dia maju kok. Sekalipun dia belum punya pengalaman menjadi anggota DPR RI. Tapi kan saya tahu, dia punya ibu Irma Suryani Chaniago loh. Yang dia bisa selama ini dia pahami dan dia belajar. Dan dia turun ke lapangan bersama saya, walaupun dia bukan nggak pernah saya berikan porsi untuk mencalonkan diri menjadi caleg dari DPRD, DPR provinsi, belum. Tapi saya akan. Artinya sayang kalau tidak digunakan fasilitas politik itu ya? Ya. Oke. Menurut saya seperti itu. Ya. Sebuah pendapat yang lagi-lagi forum ini forum merdeka kita harus hormati. Dan memang sudah terjadi sih sebenarnya. Oke. Saya tetap harus mengaitkan dengan topik kita. Maka kalau begitu situasinya, maka saya rasa memang ini bukan akhir ya, Bro ya. Bukan akhir. Kenapa sampai saya keluarkan nama Gibran tadi? Karena itu tadi bahwa Pak Jokowi kok memang menikmati situasi ini, tanda petik menikmati ya, dan ternyata memang dipikir di kepala kita yang sederhana ini ada keuntungan politik yang bisa didapatkan. Oke. Sebagian orang juga mengatakan, Bro, bahwa memang berat sekali tanggung jawab dan atau peran, tadi Kakak Irma mencoba menggunakan logika itu untuk membimbing putranya yang hari ini menjadi wakil presiden. Betul sekali. Berat sekali gitu ya. Sebagian bahkan mengatakan bahwa Gibran telah menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo. Ya. Apa catatan Anda?
Ya, kalau kita melihat realitas tekanan publik sekarang, terutama terhadap Gibran, yang publik melihat ya kita tidak menjernalisir, tetapi setidaknya banyak perbincangan publik terkait dengan peran Gibran di tengah pemerintahan Pak Prabowo Subianto saat ini, yang belum bisa memberikan sesuatu, membuktikan dirinya bahwa dia memiliki kapabilitas layak untuk menjadi wakil presiden. Kenapa demikian? Karena di beberapa kesempatan ketika memberikan sebuah statement di beberapa acara, beliau juga terlihat gagap. Pernah juga beredar di media video beliau memimpin sebuah rapat tentang olahraga. Beliau kan mendiktekan membaca dari sebuah tablet. Kemudian setiap turun ke lapangan, kita melihat bahwa beliau hanya menyasar membagi bansos lah, membagi susu lah, membagi apalah yang bisa dibagi, bahkan skincare. Dan dalam teori politik ini memang akan sangat menguntungkan bagi Gibran. Karena seseorang yang diberi, apalagi SMP SMA sekarang, nanti akan menjadi pemilih pemula di 2029. Mereka itu akan dikumpulkan menjadi suara yang sangat banyak. Dan pertarungan ini tidak mudah. Biar bagaimanapun, secara politik Pak Jokowi pasti ingin mempertahankan Gibran untuk bisa tetap eksis dalam kancah politik nasional. Sementara persaingan di 2029 itu, kita kalau melihat masa depan politik Pak Prabowo, kita tanda kutip Prabowo baik-baik saja, beliau pasti akan masih 2 periode lah, kita anggap begitu. Tetapi pertarungannya kan di level nomor 2, Wapres. Ini ada Pak SBY dengan putranya Mas AHY, ada juga Ibu Megawati dengan mungkin Mbak Puan atau Mas Prananda yang sama-sama memiliki karir dan peluang politik. Dan ini kan hal yang tidak mudah untuk dilihat oleh Pak Jokowi ke depan ini, dan ini persaingan pasti akan berat. Maka semua akan berlomba-lomba, termasuk Pak Jokowi sendiri akan berusaha menciptakan image bahwa Gibran ini baik-baik saja dan layak. Kalau tanpa itu ya tentu namanya cerita beban politik terhadap Pak Prabowo itu tentu akan terbawa terus, dan 2029 bisa saja Pak Prabowo, gue udah stres sama lu 5 tahun, udah gue ganti deh. Kalau sudah begitu keputusannya, apa yang akan terjadi? Pak Jokowi kan tentu akan mungkin melakukan sebuah langkah politik. Maka kemudian maju, apalagi MK sudah memutuskan semua partai politik peserta pemilu boleh mengajukan calon. Maka kemudian ketemulah titik kita bahwa memang Pak Jokowi menggunakan logikanya Irma Suryani Candiago tadi mengatakan, sebagai orang tua saya wajib dong menjaga anak saya. Itu ketemu di situ. Itu pasti. Tapi seorang orang tua pasti. Saya juga ingin mengklarifikasi Ferdinand dengan pernyataannya bahwa Gibran itu menjadi beban bagi Prabowo. Kalau saya nggak sepakat dengan itu, karena Prabowo sendiri mengatakan kepada publik bahwa sampai hari ini Gibran itu kerjanya on the track. Jadi bukan merupakan beban kalau menurut saya. Dan Gibran sudah menunjukkan juga kelasnya. Meskipun mungkin tidak memuaskan banyak pihak, tapi menurut saya dia oke kok. Dia bicara juga bagus. Ya walaupun nggak sebagus Akbar Faisal tentu ketika bicara ya. Tapi dia bicara bagus, Bar. Gitu. Jadi saya masih memberikan kesempatan, kalau saya pribadi masih memberikan kesempatan untuk bisa Gibran menunjukkan kelasnya di 5 tahun yang akan datang. Ini kan baru 6 bulan nih. Ya, kita belum bisa juga mengatakan bahwa ini dia nggak bisa nih besok kan gitu. Kita juga nggak fair untuk mengatakan itu. Dan saya selalu mengatakan bahwa ada AHY, ada Mbak Puan Maharani yang sekarang menurut saya juga mulai bagus ya. Saya melihat Mbak Puan itu sekarang itu sudah agak-agak mirip sama Bang Taufik Kemas loh dalam melakukan komunikasi politik. Ini bahasa mau gitu galoy. Loh enggak, saya bicara jujur. Gua kalau bicara ada Mas Prananda juga di sana, Mas Nana. Enggak, saya cuma bicara Puan karena saya mengenal, saya mengikuti Puan kebetulan. Jadi menurut saya beliau sudah mulai memperlihatkan bagaimana Bang Taufik melakukan komunikasi politik secara baik. Jadi kalau Prananda karena saya nggak kenal, Bos. Gitu ya. Itu aja. Kenalin dong. Irma Suryani Candiago, Ferdinand Hutahayan, terima kasih ya. Terima kasih. Seperti yang anda semua pahami, di forum ini nggak ada pertengkaran. Sedapat mungkin saya hindari, karena memang kita substansi agak jauh. Kalau orang lain bicara palsu atau tidak palsu, kita malah sudah meninggalkannya tadi. Lalu setelah itu apa? Dan kita ketemu. Dan berujung pada ini adalah the part of the game dalam politik. Kita nikmati seperti itu ya. Anda mau mengatakan itu tadi kan? Iya betul. Saya bantu untuk menerjemahkan itu. Terima kasih ya Kak Irma ya. Sama-sama. Ferdinand ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Akbar.
seperti inilah, sering-seringlah datang ke sini untuk kita berdiskusi dengan masyarakat kita. Seperti soal ini juga. Ya, kita tadi sudah menggunakan kata terlalu banyak energi yang kita pakai. Betul sekali. Pemirsa, seperti biasanya kita punya program di Akbar Faisal Center bernama Rakyat Bersikap. Mari bergabung dan menyatakan sikap. Kali ini kita mengambil isu tentang ijazah palsu Jokowi. Seperti yang kita bahas ini, sikap untuk Jokowi. Ini bukan soal jumlah, tapi ini tentang suara. Dalam negara yang demokrasi dijunjung tinggi, satu suara itu adalah sesuatu yang penting. Maka mari bersikap. Silakan berkunjung ke www.rakyatbersikap.afu.id dan /sikap untuk Jokowi. Sampaikan pikiran Anda di situ. Anda boleh berbeda dengan yang lain, tidak salah kok. Anda boleh berbeda dengan kami yang ada di forum ini. Saya selalu ingat ajaran dari banyak guru saya mengatakan gini, perbedaan adalah cara terbaik untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Dengan itulah kita saling mengoreksi. Itulah gunanya kita selalu bercakap-cakap. Ruang ini adalah ruang percakapan. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.